Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Saatnya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu ya Tuhan saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku, jikalau kita memperhatikan figur ayah atau bapak kita, secara umum kita akan menemukan hati ayah atau bapak yang ingin selalu menjaga kita, mengayomi kita, memperhatikan kita, dan memastikan kita baik-baik saja. Figur Bapa adalah sifat ilahi yang dimiliki Tuhan, yang diwariskan kepada manusia yang merupakan citra Allah, saudara. Karena dosa, figur Bapa di dalam diri manusia rusak seketika dan mengakibatkan kehancuran dan kerusakan dalam tatanan hidup manusia. Akhir-akhir ini kita sering mendengar seorang ayah yang tega menganiaya anaknya sendiri. Ada pula yang tega memperkosa anaknya sendiri. Dan bahkan ada yang tega membunuh anaknya sendiri. Dunia telah kehilangan figur Bapa yang seharusnya bisa menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur dan bangga karena Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Saudaraku, Daud mengakui betapa baiknya hati Bapa sehingga ia mengingat dan mengindahkan kita. Ini membuktikan bahwa kita mendapat tempat istimewa di hati Tuhan, saudara. Padahal kita adalah debu, tetapi yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain adalah diciptakannya kita menurut rupa dan gambarnya. Firman Tuhan berkata, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudaraku, inilah puncak kebaikan hati Bapa kepada kita. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa hati Bapa penuh kasih, sehingga ia memiliki rencana dan rancangan yang selalu baik kepada kita anak-anaknya. Adapun yang direncanakan Allah di dalam hatinya adalah keselamatan seluruh umat manusia. Dan Bapa telah menggenapinya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, adalah anugerah yang luar biasa apabila kita dipilih dan diselamatkan oleh darah Kristus. Kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Namun tidak semua orang meresponnya, saudara. Banyak yang menolak Kristus. Meskipun demikian, hati Bapa penuh kesabaran menantikan umatnya berbalik kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Bapa di surga sabar terhadap kita karena dia tidak menghendaki anak-anaknya mengalami kebinasaan kekal. Sudah seharusnya saudara kita sebagai anak-anaknya memiliki hati Bapa, yaitu hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Saudaraku, mungkin kita saat ini atau mungkin pernah merasakan kasih seorang ayah. Kita patut bersyukur saudara, karena banyak orang
tidak mengalami kasih seorang ayah karena berbagai macam keadaan. Tapi hari ini saudara, saya memberitahu di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Bapa di dalam nama Yesus sangat mengasihi kita. Dia sangat mengerti apa yang kita rasakan. Bahkan Tuhan sudah melihat dari jauh anak-anak yang terhilang, yang mau datang kembali kepadanya. Oleh karena itu saudaraku, jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan merasa tidak berharga, sebab jikalau dunia menolak saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi saudara. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang besar bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami ya Tuhan, yang memperhatikan kami, bahkan Engkau yang menantikan kami dengan sabar, bahwa kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam di seluruh pelosok tanah air atau dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Saudara kami yang berada di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap kita berdoa, bersuka cita senantiasa. Di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.